kristal gitu ya. Nah, dari situ bisa kita tarik resultannya. Resultannya ditarik dari pangkal awal dan ujung terakhir. Nah, gitu. Nah, nilainya ini adalah resultannya, sehingga ini salah satu cara penggunaan fasor ketika kita ingin menghitung banyak variabel gitu. Fasor yang scatter begini pun caranya dengan disusun berdasarkan ujung ketemu pangkal gitu, dan akhirnya nanti hanya ada satu ujung dan satu pangkal, dan di sanalah resultannya dapat digambar. Seperti itu kira-kiranya. Nah, kalau tadi pakai fasor adalah seperti yang tadi, kalau pakai sinusoidal, begini nih yang harus kita pahami, bahwa kita harus menggambarkan sinusoidalnya beserta pergeseran tiap fasanya gitu ya. Dan nanti baru di sini kita lihat, oh di sini ternyata sinyalnya apa saja, maka kita harus jumlahkan kan. Makanya nanti di sini magnitudenya setinggi ini, karena dia adalah penambahan magnitud 1, magnitud 2, magnitud 3, 4, dan 5. Akhirnya dia mendekati magnitud sini. Nah, berarti dengan menggunakan fasor tentu akan sangat memotong waktu perhitungan kita gitu ya, karena sangat-sangat sederhana, hanya berdasarkan pada magnitud dan sudut. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang fasor, sekarang kita masuk ke generator 3 fasa, di mana ini kan nanti yang menjadi sumber tegangan kita gitu ya. Dan di generator 3 fasa, karena dia 3 fasa, tentu ada yang namanya perbedaan fasa antara fase 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat generator 3 fasa ini, dia ini terdiri dari dua kutub ya. Kutub utara, kutub selatan. Dan nanti motor dalam generator ini, si rotornya ini akan digerakkan oleh turbin gitu ya. Turbin lah yang akan berfungsi sebagai prime mover. Prime mover, penggerak utama. Nah, gimana generator bisa menghasilkan energi listrik? Dari energi kinetik, ya kan? Dari energi mekanik. Nah, energi mekanik ditangkap dari mana? Ditangkap dari putaran prime mover. Siapa prime movernya? Prime movernya turbin, karena turbin lah yang memberi input berupa energi mekanik. Kemana? Ke rotor. Nah, ketika ada energi mekanik dari prime mover ke rotor, maka di rotor ini akan mengalir arus. Arus ini akan menginduksikan energi ke bagian stator. Dan nantinya stator ini karena ada induksi gitu ya, induksi tegangan dari si rotor, akibat ada arus yang mengalir setelah adanya energi mekanik dari prime mover, si stator ini kan punya 3 fasa, dan fasanya berbeda 120 derajat. Di sana ketika fasa pertama misalnya terinduksi, dan akan timbul magnet, medan magnet. Nah, medan magnet ini nantinya akan menyebabkan fasa lainnya itu tertarik. Akhirnya nanti induksi medan magnetnya dari fase 1 akan berpindah ke fase 2, terus bergantian pindah ke fase 3, dan akhirnya nanti generatornya akan bisa berputar. Seperti itu, dan akhirnya nanti bisa mengeluarkan, bila kecepatan putarnya telah memenuhi standar, memenuhi batasan, dia dapat mengeluarkan daya elektrik, gitu ya. Ketika daya mekaniknya sudah terpenuhi, akhirnya akan keluar daya elektrik, dan dari sana maka akan memproduksi daya yang bisa kita gunakan. Dan dayanya adalah daya 3 fasa.
Nah, jadi untuk generator 3 fasa di sini yang perlu kita perhatikan adalah yang mengeluarkan tegangan itu ada di statornya. Dan di sini sinusoidal voltage ini ya terinduksi dari belitan statornya. Seperti itu. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat bahwa generator 3 fasa itu punya 3 fasa belitan di stator dan tentu di rotor. Juga ada belitan kan, belitan di rotor. Nah, modelnya itu seperti apa saja, tentu kita harus belajar di mesin listrik ya. Ada magnet permanen, ada generator induksi biasa. Nah, kalau yang ini generator induksi. Nah, terus ada lagi model-model yang lain. Yang perlu diperhatikan pasti karakteristik dari belitannya saja gitu yang beda. Bagaimana proses penginduksian rotor akhirnya menimbulkan medan magnetnya itu nanti akan berpengaruh ketika belitannya berbeda. Tapi pada dasarnya ketika generator 3 fasa, dia ya tentu punya 3 belitan yang berbeda untuk fase A, B, dan C, dan akhirnya nanti bisa mengeluarkan tegangan. Nah, tapi tegangannya itu modelnya delta atau Y itu tergantung lagi. Tergantung karakteristik dari generator tersebut. Nah, setelah kita tahu bahwa generator 3 fasa lah nanti yang akan menghasilkan daya 3 fasa, seperti itu ya. Dan di daya 3 fasa, di sini kita tahu akan ada 3 fasor tegangan yang berbeda 120 derajat satu sama lain. Bila kita lihat ternyata fase A sebagai referensi, maka fase B akan bergeser 120 derajat dan fase C bergeser 120 ditambah 120 lagi gitu ya. Nah, kenapa di sini 2pi/3? Karena derajatnya diubah jadi radian. Kalau radian kan satu siklus itu 360 derajat adalah 2pi, ya kan? Nah, makanya berarti 120 derajat karena itu adalah 120/360 kali 2pi, maka di sini berbeda 120 derajat adalah 2pi/3. Berbeda 240 derajat adalah 4pi/3. Begitu kira-kiranya. Nah, tegangan 3 fasa dapat dituliskan sebagai tegangan ini. Referensi dengan sudut 0, di mana VA sama dengan V maksimum dikalikan cos omega T. VB sama dengan V maksimum kali cos omega T min 2pi/3. Dan seterusnya untuk tegangan C. Dan bila kita modelkan menjadi fasor, kita hanya perlu melihat berapa magnitudo tegangannya, dia adalah V, dan berapa sudutnya, dia adalah 0 derajat. Nah, di sini kalau kita lihat sebuah sistem 3 fasa itu dapat menyuplai beban. Bebannya apa bentuknya kalau 3 fasa? Entah itu delta atau Y. Gitu ya. Nah, di sini ini untuk yang hubungannya Y, yang ini untuk hubungannya delta. Di mana di sini kalau ini dia VA yang ke atas, VB, VC, dan di sana akan timbul tegangan ya, tegangan fasa itu tegangan fasa B gitu, tegangan fasa A, tegangan fasa C, dan di sana juga akan ada arus yang mengalir, arus fasa A, B, dan C. Kalau di Y ini ya ini fasa, ya ini juga saluran gitu ya. Sehingga kalau saya bilang ini tegangan fasa, tidak ada yang salah kalau ini hubungannya Y. Karena fasanya ya ini, salurannya juga ini gitu ya. Berbeda dengan kalau hubungannya ternyata delta. Nah, ini adalah saluran, ini adalah saluran, ini adalah saluran.
Mana fasanya? Ini fasanya. Fasa B, fasa C, fasa A. Nah, kalau di sini, apakah apakah tegangan fasa sama dengan tegangan saluran? Nah, ini harus diperhatikan, gitu ya. Dan di sini juga, apakah tegangan fasa sama dengan tegangan saluran? Nah, yang bisa kita bilang sama ini adalah arus saluran dan arus fasa, ya kan? Kalau tegangan, kita lihat lagi. Line to line adalah sama dengan VA ditambah VB. Berarti V line to line dan V fasa dari yang Y ini tidak sama. Berbeda kalau di sini. Fasanya ini, tapi ini saluran. Tapi kalau kita lihat lagi gitu ya, tegangan saluran, tegangan line to line. Oke, dia berarti VC. Terus kalau dilihat tegangan fasa, dia juga VC. Berarti kalau di delta, VC sama dengan, maksudnya V fasa sama dengan V line to line. Yang berbeda apa? Yang berbeda ternyata arusnya. Kenapa arusnya berbeda? Karena ini lihat ini ya, ini saluran. Tapi untuk menuju ke fasa, dia ternyata ada percabangan. Berarti kan, ingat rumus KCL, di mana di sebuah node, arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Berarti arus saluran akan lebih besar daripada arus fasa. Karena apa? Karena di sini arusnya terpecah dua. Ke fasa 1, ke fasa 2, ke fasa A, dan ke fasa C gitu ya. Sehingga akhirnya arus saluran tidak akan sama dengan arus fasa. Untuk beban apa? Beban yang terkoneksi delta. Itu analoginya. Yang gampangnya adalah kita refer. Kita itu mencari referensinya itu berdasarkan hukum-hukum sederhana saja. KCL sama KVL gitu ya. Tentang voltage divider ataupun dengan hukum yang KCL tadi, bahwa di sebuah node itu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga dari situ kita bisa analogi, nggak perlu dihafalin. Apakah VLL dengan V fasa itu nanti berbeda atau tidak, itu lihat aja dari rangkaiannya. Kurang lebihnya begitu. Nah, sekarang ketika kita punya beban yang terkoneksi secara entah itu Y ataupun delta. Nah, contohnya ini adalah dari beban ini bisa kita lihat bahwa, ini adalah arus fasa A, arus fasa B, arus fasa C. Atau sama dengan kalau di sini, arus saluran A, arus saluran B, arus saluran C. Kalau di sini, arus salurannya adalah IX, IZ, dan IY gitu ya. Intinya adalah apa? Dia adalah representasi dari tegangan dengan sudut fasa masing-masing. A itu sebagai referensi, dia sudut fasanya 0. Ini yang B adalah berbeda 120 derajat, yang C berbeda 240 derajat. Masa iya arus sama dengan tegangan? Tidak, ya kan ya? Tapi di sini kita asumsikan untuk gampangannya, nilai arusnya itu kan P dibagi Z ataupun P dibagi R gitu ya. R-nya ini adalah 1, sehingga ya dia diri dia sendiri. Makanya bisa nulisnya adalah arus sama dengan tegangan sudut theta gitu ya. Padahal ini sudah dibagi dengan R ataupun Z sama dengan 1. Nah, setelah kita tahu bahwa instantaneous current-nya adalah sekian, dari sini kita bisa modelkan dayanya berapa. Daya instannya berapa? Instantaneous power flow. Dan kita tahu bahwa daya adalah V kali I, ya kan? Dan VI dengan sudutnya. Nah, sehingga kita bisa modelkan dia sebagai untuk daya di fase A,
Instantaneous power flow-nya adalah VI cos theta ditambah cos 2 omega T ditambah theta. Berbeda 120 derajat untuk daya di fase B, berbeda 240 derajat untuk daya di fase C. Begitu. Kenapa ngomongnya instantaneous? Di sini intinya dia dayanya instan, hanya saat apa? Hanya saat T sekian. Ketika T-nya berubah, maka perhitungan dayanya pun akan berubah gitu ya. Jadi itu maksudnya. Instantaneous ini maksudnya ya daya saat itu saja. Nah, berbeda setelah kita tahu ini, perbedaan daya untuk masing-masing fasanya gitu ya, entah itu hubungan delta, entah itu hubungan Y ataupun delta. Nah, kita bisa tahu daya total ketika kondisinya seimbang seperti ini adalah penambahan saja dari daya fase A, daya fase B, dan daya fase C. Dan saya lupa tadi bilang bahwa ini kondisi yang tercapai hanya ketika dia beban seimbang. Bisa nggak bebannya tidak seimbang? Bisa. Ketika apa? Ketika kita menyuplai, misalnya kalau ini kan load tadi ya ngomongnya, ini adalah beban. Ketika kita menggunakan masing-masing fasanya itu untuk beban yang tidak sama gitu. Di sini ternyata dia pakai motor-motor, banyakan motor-motor. Kok di sini ternyata hanya beban-beban rumah tangga, lampu, ya lampu tadi gitu ya, cuma lampu. Kalau ini yang motor-motor industri, jadi ini daerah pemukiman tapi banyak apa namanya yang punya usaha kayu gitu kan, berarti dia banyak pakai motor, pakai gerinda, pakai pemanas seperti itu. Dan ini dua ini ternyata hanya beban rumah tangga. Berarti kalau kita lihat bebannya ya kan, di sini mostly mereka bebannya resistif karena hanya lampu ya kan. Tapi kalau di sini motor-motor berarti beban RL. Nah, beban RL dia menyerap daya. Akhirnya apa? Tentu di sini bebannya lebih induktif daripada beban rumah tangga yang resistif di sini dan di sini. Akhirnya arus yang ketarik di beban RL tentu akan lebih besar daripada arus yang digunakan untuk menyuplai beban rumah tangga. Dari sinilah ketidakseimbangan terjadi gitu. Ya, kurang lebihnya gitu. Nah, berarti kalau nanti bebannya tidak seimbang, apa yang terjadi? Tentu sudutnya yang berubah. Bisa jadi ini tidak 120, ini bisa jadi 90 ataupun 180, dan sisanya nanti ada di fase selanjutnya. Kenapa begitu ya? Karena ada perbedaan tadi, 120 derajat kan antara fase 1, 2, dan 3. Antara fase A, B, dan C. Begitu, jadi ini hanya berlaku ketika bebannya seimbang. Nah, dari beban seimbang, arusnya pun seimbang gitu ya. Bisa kita lihat bahwa arusnya berbeda 120 derajat tadi. Kita turunkan dayanya berapa, kita bisa hitung total power di beban seimbang itu berapa. Ketika kita sudah tahu total dayanya berapa, nah, dari sini kita tahu bahwa PA ditambah PB tambah PC sama dengan, karena ini semua sama, nilainya adalah 3 kali PI cos theta. Nah, dari 3 kali PI cos theta ini daya apa? Ini adalah daya aktif. Daya aktif P sama dengan 3 P kali I cos theta. Berapa daya apparent-nya ya? Apparent power-nya berapa? Daya semunya berapa? Nilainya adalah 3 kali VI. Jangan lupa ada conjugate di sana. 3 VI conjugate. Terus, berapa nilai daya reaktifnya? Daya reaktifnya adalah Q sama dengan 3 VI sin theta. Seperti itu. Nah,
sekarang kita lihat bila hubungannya adalah Y, gitu ya. Hubungannya adalah hubungan bintang, di mana hubungan bintang ini nilai nilai tadi arus saluran akan sama dengan arus fasa, ya kan? Arus salurannya sama dengan arus fasa. Berarti apa yang berbeda? Yang berbeda adalah nilai tegangannya. Berarti yang digambar fasornya apa? Yang digambar fasornya ya nilai yang berbeda tadi, nilai tegangannya. Nah, sehingga di sini kalau untuk beban yang terkoneksi Y, yang kita gambar fasornya adalah fasor tegangannya. Nah, kita tahu bahwa fasor tegangan itu berbeda 120 derajat. Nah, kalau fasor kan kita mainnya sudut ya, bukan radian. Nah, sehingga kita gambarlah PA itu tadi sudutnya 0, ya kan? Terus PB itu sudutnya adalah, ini PB adalah bedanya 120, dan VC berbeda 240. Terhadap apa? Terhadap referensi. Referensinya mana? VA, 0 derajat, gitu ya. Nah, kemudian untuk kita mengetahui korelasi antara line to line dengan line to netral gitu. Ya, gampangannya adalah penjumlahan fasor aja. Kita tahu bahwa tegangan line, tegangan fasa A adalah sekian gitu ya. Ini kan tegangan fasa, ini tegangan fasa, ini tegangan fasa. Kemudian untuk tahu tegangan line to line-nya bagaimana? Berarti kan tegangan line to line adalah tegangan penjumlahan dari fase satu ke fase lainnya, gitu ya. Ini adalah untuk yang contohnya VXY, tegangan line to line untuk fase X dan ke fase Y, gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang V line to line-nya VAB. Ketika VAB, VA berapa? VA tadi adalah V sudut 0 derajat. VB itu berapa? VB adalah V sudut min 120 derajat. Gitu ya. Ini kan VB sebenarnya. Nah, gimana tadi cara penambahan fasor? Penambahan fasor adalah ketika kita punya dua fasor, berarti kita tinggal susun-susun. Satu ujung, gitu ya, ini pangkal. Berarti tinggal yang ini dipindahkan ke sini. Dia akhirnya sudah pangkal ketemu ujung. Tapi ini masih VB, gitu ya. Padahal yang kita cari kan resultannya. Nah, resultannya ini jadi kita proyeksikan, jadi VB-nya ini diproyeksikan agar dia apa? Agar dia ini kenapa harus diproyeksikan ke atas gitu ya? Karena putaran sudutnya itu kan dari sudut referensi berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu si VB ini harus diproyeksikan ke atas. Harus diproyeksikan agar nantinya resultannya itu pergerakan sudutnya, pergeseran sudutnya sesuai dengan konvensi yang kita pakai. Dari referensi berlawanan ke arah jarum jam, begitu. Sehingga ini kondisi VA dan proyeksi dari VB, berarti nilainya bukan VB lagi kan, karena sudah dibalik. Jadi dia adalah min VB. Nah, dari sini baru kita bisa tarik resultannya. VAB itu bagaimana? VAB sama dengan VA dikurang VB. Dapat VAB. Nah, bagaimana ngitungnya? Ya, dimasukkan saja nilainya. VA tadi berapa? VB berapa? Dikurangkan. Dan kalau kita ubah fasornya, kita hitung gitu ya, sudut-sudutnya ini berdasarkan bilangan kompleks, didapatkan bahwa V line to line-nya sama dengan akar 3V sudut 30 derajat. Berapa besar magnitud VAB gitu ya? Berapa besar magnitud VAB? Besarnya adalah
akar 3 dari V fasa. Begitu. Jadi ini V line to line sama dengan akar 3 dari V fasa. Dari mana caranya? Dari resultan fasor A dikurang resultan fasor B. Sehingga didapatkan ternyata hubungan bahwa V line to line untuk hubungan Y sama dengan akar 3 V fasanya. Begitu ya. Nah, kenapa yang digambar ini adalah tegangan? Karena arusnya sama. Karena arus saluran dan arus fasanya sama. Ya, ngapain digambar gitu kan, pasti berhimpitan. Nah, makanya yang bisa kita amati adalah variabel yang berbedanya gitu. Nah, ini untuk Y load, yang kita amati adalah V line to line dengan V fasanya. Dan dari hubungan Y tadi gitu, akhirnya kita tahu bahwa amplitude dari tegangan line to line-nya itu sama dengan akar 3 kali dari amplitude sebentar. Akar 3 kali dari amplitude tegangan fasanya. Seperti itu kira-kiranya. Nah, tegangan line to line ini akhirnya akan mengakibatkan tegangan fasa 3 fasa yang seimbang. Dan hubungannya kita tahu bahwa tegangan line to line itu mendahului tegangan line to neutral sebesar 30 derajat. Dari mana taunya? Ya dari tadi. Gitu ya, dari fasor yang tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan koneksi delta? Koneksi delta, kalau kita lihat tadi bahwa yang sama dari delta itu adalah tegangan line dengan tegangan fasanya. Tegangan line dengan tegangan fasanya. Berarti yang kita amati adalah fasor dari arusnya. Karena kita tahu kan tadi bahwa arus salurannya tidak akan sama dengan arus fasanya. Nah, sekarang berapa besarnya arus saluran? Ketika kita tahu bahwa arus, ini kalau contohnya adalah arus saluran gitu ya, dari arus fasa A dan arus fasa C. Apa bisa yang lain? Bisa, tinggal diganti aja. Yang satunya mungkin kalau ini arus fasa B dan C, yang ini arus fasa A dan B. Nah, kalau yang ini A dan C. Nah, kita gambar dulu. Ketika A dan C, referensinya yang mana? Yang sudutnya 0 gitu kan ya. Yang sudutnya lebih kecil. Oke, yang mendekati sudut referensi adalah IA. IA ini adalah I sudut 0 derajat. Kita gambar, straight gitu. Dan karena kita harus tahu hubungannya dengan fasa lainnya tadi, fasa C gitu. Dan kita tahu bahwa dalam mencari nilai resultannya itu ujung harus ketemu pangkal, maka yang ini arus C dipindah dulu di sini, di ujungnya si IA, lalu diproyeksikan sesuai dengan referensinya tadi. Nah, di sini kita bisa dapatkan resultannya adalah IA dikurang IC sama dengan I sudut 0 dikurang I sudut min 240 derajat. Ketika dihitung polarnya, maka akan didapat akar 3I sudut min 30 derajat. Nah, berapa magnitude I fasanya gitu ya, atau I salurannya? Kita tahu bahwa nanti I saluran akan akar 3I. Nah, untuk conclusion-nya di koneksi delta, ternyata dari operasi fasornya tadi, kita tahu bahwa amplitudo arus saluran sama dengan akar 3 dari arus fasanya. Dan di sini karena ada kata-kata akar 3, berarti
si arus saluran itu tertinggal akar 3 tertinggal 30 derajat dari arus fasanya. Begitu untuk Y dan delta. Nah, setelah kita tahu bahwa koneksi Y dan delta itu akan mempengaruhi nilai magnitud dari tegangan fasa, tegangan saluran, arus saluran gitu ya. Dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata daya 3 fasa itu bisa kita proyeksikan berdasarkan kondisi fasanya atau berdasarkan kondisi salurannya. Gampang aja, ya kan? Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata